Perjamuan kudus yang seringkali menggunakan roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah Kristus. Simbol ini digunakan oleh banyak gereja, khususnya gereja-gereja di Indonesia. Akan tetapi, bagaimana jadinya jika simbol-simbol ini, roti dan anggur, diganti menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan tradisi lokal Indonesia? GKJ Dagen Palur telah melaksanakan perjamuan kudus kontekstual setiap 1 tahun sekali dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan pada saat momen perjamuan kudus kontekstual ini, roti dan anggur diganti menjadi ragam makanan lokal, seperti tumpeng, jajanan pasar, sayur-sayuran, buah-buahan, hasil bumi, dan lain sebagainya. Dan yang menarik pada saat momen ini pula, jemaat-jemaat dari rumah diminta untuk membawa makanan sendiri dan akan dinikmati bersama pada saat momen perjamuan kudus kontekstual ini. Bersama-sama sebagai satu keluarga, berpesta keluarga. Lalu, apa yang menjadi landasan teologis dari perjamuan kudus kontekstual yang telah dilaksanakan oleh GKJ Dagen Palur ini? Dan sejak kapan dimulai perjamuan kudus kontekstual di GKJ Dagen Palur? Lalu, apa saja tantangan yang dihadapi ketika harus melaksanakan perjamuan kudus kontekstual ini tengah-tengah jemaat? Mari simak terus liputan ini. Jadi sebenarnya di dalam pengertian yang lebih luas tentang perjamuan kudus kontekstual, itu kita bisa menarik sebuah keindahan dari perjamuan kudus yang diselenggarakan di gereja, bahwa perjamuan kudus tidak hanya menerima roti dan anggur, tapi kini malah bisa menjadi bagian dari kehidupan setiap orang percaya, bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan kasih yang saling berbagi, sehingga setiap orang yang datang ke gereja bisa memberikan kasihnya melalui cara membawa makanan, membawa sesuatu dari rumah, kemudian dijadikan satu, dan situ bisa dibagi dengan yang lain, saling mencicipi, bahkan dengan seluruh keluarga kita berbagi dengan keluarga dan berbagi dengan semua teman dan pendetauan. Itulah keindahan perjamuan kudus kontekstual yang di Dagen Palur diterjemahkan sebagai bagian dari berbagi dan saling membagi cinta kasih di dalam kehidupan yang nyata. Perjamuan kudus kontekstual di GKJ Dagen Palur pertama kali diberlakukan pada saat perjamuan kudus Pentakosta tahun 2002 dan selanjutnya dibakukan pada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga tahun 2005 dan diberlakukan sampai sekarang. Jadi teknis pelaksanaan perjamuan kudus kontekstual di GKJ Dagen Palur itu memang dikemas dalam suatu acara yang menyerupai pesta keluarga atau pesta bersama dalam kegembiraan. Jadi gereja Ubo Rampe sudah mempersiapkan tumpengnya dan makanan-makanan lokalnya, tapi diharapkan seluruh warga jemaat, baik itu orang tua, pemuda, remaja, anak-anak, untuk bisa membawa makanan sendiri dari rumah, yang akhirnya nanti dikumpulkan bersama di gereja dan nantinya dinikmati bersama. Nah, teknisnya memang itu jauh-jauh hari sudah disampaikan kepada warga bahwa pelaksanaan perjamuan kudus kontekstual ini memang dikemas, dibungkus dalam pesta keluarga, sehingga semua merasakan bersama-sama, mempunyai rasa bersama, membagi bersama. Jadi dipersiapkan jauh-jauh, diumumkan, sehingga semua warga
membawa makanan sendiri-sendiri, akhirnya dikumpulkan dan dinikmati bersama. Nah, di saat itulah semua berbagi. Tidak hanya pasif menerima, tapi semuanya berbagi. Sambil menceritakan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, menceritakan kehidupan sehari-hari, menceritakan pengalaman keagamaannya. Perlengkapan ataupun alat-alat yang disediakan oleh tim Ubo Rampe dalam rangka perjamuan kudus kontekstual, yaitu yang pertama tumpeng. Tumpeng itu biasanya kita bisa tumpeng nasi kuning ataupun nasi kudangan. Nah, tumpeng ini melambangkan bahwa hubungan kita manusia dengan Sang Pencipta. Kemudian yang kedua yaitu air yang kita masukkan di dalam kendi. Dan yang perlengkapan yang lain yaitu sayur-sayuran dan buah-buah. Selain tumpeng yang sudah disiapkan oleh tim Ubo Rampe di 3 gereja, warga jemaat yang hadir dalam perjamuan kudus juga mereka membawa dari rumah makanan ataupun snack yang secara teknis nanti dikumpulkan kepada petugas. Nah, setelah semuanya terkumpul, nanti snack-snack itu atau makanan itu akan dibagikan pada waktu perjamuan kudus berlangsung. Wah, ini sejarah panjang sebetulnya. Apa itu perjamuan kudus kontekstual? Kalau kita pelajari runut dari sejarah Israel, sebetulnya perjamuan Paskah itu untuk mengingat perjuangan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ke Israel. Dalam penderitaan nenek moyang itu selalu dirayakan dalam perayaan iman yang disebutnya perjamuan Paskah. Itu bisa kita baca di dalam Keluaran 12 ayat 1 dan seterusnya. Jadi basisnya justru di dalam keluarga Israel. Lalu mulai bergeser ketika Kristus meminta para muridnya supaya mengadakan perayaan Paskah terakhir, gitu, supaya para muridnya menyiapkan makan malam bersama, perayaan Paskah bersama itu. Orientasinya jadi bergeser bukan lagi ke sejarah umat, tetapi untuk merayakan pengorbanan Yesus, untuk memperingati kematian Yesus. Simbolnya roti. Roti menggambarkan tubuh Yesus yang dikorbankan. Anggur sebagai darah Kristus yang dicurahkan sebagai penebusan yang sempurna atas dosa-dosa manusia. Ini perubahan orientasi, sehingga apa yang kita sebut sakramen pada saat ini sesungguhnya adalah perjamuan kasih yang pada waktu itu dilakukan oleh keluarga-keluarga. Jadi perjamuan kasih. Masing-masing keluarga membawa makanan, berbagi. Mengapa seperti itu? Karena umat masih dalam penganiayaan. Itu sehingga Paskah basisnya adalah keluarga. Roti dan anggur memang menjadi makanan sehari-hari dan minuman mereka. Itu yang disimbolisasi di dalam perjamuan malam terakhir itu bersama Yesus. Yang ingin digambarkan sebagai sebuah sakramen sebetulnya bukan roti dan anggurnya, tetapi sesuatu yang sakramental adalah pengorbanan Yesusnya. Hidup yang dikorbankan, hidup yang altruistik, hidup yang
dipersembahkan untuk kebahagiaan, keselamatan, dan kedamaian orang lain gitu. Disimbolisasi dengan roti dan anggur. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ini hanya simbol ketika orang berbagi makanan, berbagi minuman, itu ingin menggambarkan hidup yang sakramental, hidup yang suci, yang dikorbankan bagi orang lain. Itulah sebabnya disebutnya berbagi kehidupan, berbagi kebahagiaan, dan berbagi sukacita, disimbolisasi dengan berbagi makanan. Kita bisa baca saudara-saudara di Kisah Rasul 4 dan seterusnya, cara hidup jemaat mula-mula, semua saling berbagi, bahkan bukan cuma makanan loh. Di mana titik baliknya? Di sini terjadi di tahun 312 ketika kekristenan, sekte Yahudi ini dianggap sebagai agama yang sah oleh Kaisar Konstantinus Agung, dan tahun 325 ketika menjadi agama yang sah, bahkan agama negara, berbalik dari teologia Kariti yang kita biasa sebut perjamuan kasih, lalu ditarik ke gereja menjadi teologia Ekaristi. Nah, perjalanan sejarah secara komprehensif tidak bisa kita tolak lagi. Akhirnya umat menganggap perjamuan kasih lebih rendah dari perjamuan kudus yang kita anggap sakramen itu. Padahal sakramen dari awalnya adalah perjamuan kasih itu. Ketika dia ditarik ke gereja, dijadikan sebuah sakramen, disinilah titik baliknya. Umat, kepala keluarga, tidak bisa lagi saling berbagi. Sekarang siapa yang melayani? Hanya dia yang tertahbis. Dalam hal ini mungkin pendeta. Itulah sebabnya sekarang berbeda. Roti dan anggur menjadi sebuah instrumen. Seperti itu sejarahnya. Nah, mau kita lihat sekarang bagaimana perjamuan kudus kontekstual kita. Perjamuan kudus kontekstual kita sebetulnya tidak menyalahi prinsip teologis. Justru kita dengan perjamuan kudus kontekstual ini kembali kepada cara hidup jemaat awal, jemaat mula-mula, yaitu Kariti itu yang ditarik menjadi Ekaristi. Sebetulnya pemaknaannya sama. Yang suci, yang sakral, bukan rotinya, bukan anggurnya, bukan nasinya, bukan singkongnya, bukan air putihnya, bukan tehnya. Yang sakral adalah hidup yang mau berkorban, hidup yang dipersembahkan, hidup yang diberikan untuk orang lain. Orientasi yang egoistik diganti dengan orientasi hidup yang altruistik. Jadi nasi yang kita bagikan, roti yang kita bagikan, singkong yang kita bagikan, pisang yang kita bagikan, minuman yang kita bagikan melambangkan Sang Kristus yang rela berkorban. Itu juga menuntut tanggung jawab iman kita untuk mengorbankan hidup kita, berbagi kebahagiaan kita, berbagi kelebihan kita, berbagi sukacita kita, supaya semua orang berkecukupan.
Hal ini hanya persoalan teknis saja, karena kita tahu setiap hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga mesti bersama dengan hari libur, sehingga tim Ubur Rampe atau tim yang selalu menyiapkan segala macam untuk persiapan gereja itu mempunyai waktu cukup untuk mempersiapkan memasak tumpengnya, mempersiapkan simbol-simbol kehidupannya, natura dan sebagainya, sehingga diambil pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga agar perjamuan kudus kontekstual benar-benar berlangsung dengan baik. Adapun perjamuan kudus yang lain seperti perjamuan kudus pembebasan pada tanggal 17 Agustus, perjamuan kudus Jumat Agung, perjamuan kudus untuk hari keluarga, perjamuan kudus Adventus, dan perjamuan kudus kesengsaraan, semuanya diperlakukan seperti biasa menggunakan aparatus roti dan anggur, sehingga pelaksanaannya lebih praktis, lebih mudah, dan dilaksanakan di semua tempat ibadah dan juga seluruh jam kebaktian. Yang kita harus kerjakan adalah pemaknaannya. Tidak harus tumpeng, tetapi pemaknaannya. Mengapa kita memilih tumpeng? Dalam tradisi Jawa, tumpengan itu menggambarkan alam makrokosmos, jagat raya. Jagat raya yang diciptakan Tuhan ini sebetulnya adalah sebuah sistem yang Allah ciptakan supaya semua makhluk di dunia ini hidup. Maka digambarkan seperti itu, gunungan itu dan makanan yang lengkap. Secara simbolik artinya bahwa bumi ini memberi makan kepada semua umat manusia. Tetapi kenapa ada yang kelaparan, kenapa ada yang berkelebihan? Nah, itulah pentingnya. Makanya alam makrokosmos ini supaya terjaga dengan baik, kita berbagi. Bumi ini sebetulnya mampu memberi makan pada semua umat manusia, tapi tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Maka dengan tumpengan itu yang kita potong, kita bagi-bagikan, menggambarkan bahwa kita tidak ingin serakah. Kita tidak ingin hidup sendiri, kita tidak ingin bahagia sendiri, kita tidak ingin kaya sendiri, kita tidak ingin berkelimpahan sendiri, maka kita bagi supaya semua orang menerima. Jadi itu simbolik, yang penting di pemaknaannya. Ada juga yang memakai jadah. Pemaknaannya adalah bahwa persekutuan Kristiani itu tidak mudah dicabik-cabik. Ia begitu alotnya, begitu uletnya, tidak mudah dirusak. Nah, itu pemaknaannya. Pertanyaan yang bagus sekali itu. Ke dalam sakramen yang konvensional, kan hanya yang tertahbis yang berhak melayani. Dalam gereja kita, tentu saja pejabat gerejawi, yaitu majelis, diaken dan penetua, pendeta yang berhak melayani. Gitu. Tapi bagaimana dalam perjamuan kudus kontekstual? Pada intinya penanggung jawabnya adalah memang pemerintahan gerejawi. Karena perjamuan itu memiliki makna sakramental, tetapi siapa yang berhak melayani adalah sesungguhnya setiap orang beriman, setiap orang yang percaya kepada Kristus, dan setiap orang yang memang mau berkorban dan ambil bagian. Jadi kita sudah terbiasa bahwa anak-anak pun, anak-anak remaja, anak-anak pemuda dan jemaat tidak dikotak-kotakan lagi. Ini kaum rohaniwan, ini kaum awam,
tapi semua punya tanggung jawab iman saling berbagi. Nah, dari sinilah kita bisa menciptakan sebuah paradigma pelayanan yang baru, bahwa sesungguhnya semua orang percaya itulah yang harus berbagi, disimbolisasi dengan seluruh umat yang saling melayani, saling berbagi. Kok bisa disebut simbolisasi berkorban? Bayangkan, yang melayani itu tidak makan duluan loh. Yang melayani itu memikirkan orang lain dulu loh untuk mendapatkan. Bahkan bertanya, siapa yang belum mendapatkan, siapa yang terlewatkan. Setelah semuanya, baru dia duduk dan dilayani dengan yang lainnya. Ini supaya semua saling memperhatikan, supaya semua saling melayani. Jadi memang konsepnya adalah seperti itu, bahwa orang-orang beriman mempunyai hak dan kewajiban untuk berbagi kehidupan, disimbolisasi untuk saling melayani. Sebetulnya untuk kedepannya bukan hanya untuk yang hadir ke gereja, warga jemaat bisa membawa pulang untuk diberikan kepada tetangga-tetangganya yang kekurangan. Maka tetangga-tetangga kita sekalipun tidak Kristen, secara praksis teologis dia ikut ambil bagian dalam sakramen itu, dan kita memberikan kehidupan pada orang lain. Kedepan ini yang akan kita kerjakan sebuah imperatif etis teologis, bahwa makanan yang kita persembahkan kepada Tuhan, kita berkati, kita makan bersama dalam komunio, itu kemudian juga akan kita bawa, kita teringat akan tetangga kita, sesama kita di lingkungan kita, siapa yang perlu untuk menerima kehidupan ini. Dengan demikian sesungguhnya dengan tindakan yang sakramental ini, tidak ada orang yang kelaparan di lingkungan. Perjamuan kontekstual dalam hal ini menurut kami itu sah-sah saja. Dalam Alkitab memang perjamuan dengan roti, karena Tuhan Yesus lahir di bangsa yang makan roti, sehingga perjamuan itu dengan roti. Tetapi seumpama Tuhan Yesus itu lahir di tempat kami, di Dagen Palur, kan kita pada umumnya juga makan nasi, juga makan buah-buahan. Itu sah karena perjamuan kontekstual disesuaikan dengan tempat tinggal kami, para murid Tuhan Yesus. Ketika saya mengikuti perjamuan kudus kontekstual di GKJ Dagen Palur ini, banyak yang saya rasakan untuk kebaikan, bahwa kita di dalam satu keluarga GKJ Dagen Palur ini mengikuti satu perjamuan keluarga yang dimana kita saling berbagi, kita saling mengisi dan mengasihi satu dengan yang lainnya, bukan hanya di dalam satu ibadah, tetapi kita dalam satu perjamuan kudus keluarga yang dimana kita saling berbagi, bukan hanya dalam satu keluarga, tapi kita juga berbagi dengan jemaat yang lain, dan kita saling mengerti, saling mendalami antara jemaat satu dengan yang lain, dan itu sangat bagus untuk perjalanan iman kita ke depan. Ya, lanjutkan. Perjamuan kudus itu saya merasa senang karena bisa berkumpul bersama keluarga. Saat itu saya bisa bersyukur karena bisa berbagi bersama teman-teman. Selain itu, saya bisa melayani untuk membantu
membagi-bagikan makanan. Selama ini saya menyaksikan sendiri bahwa makanan yang dikumpulkan oleh warga jemaat itu yang nanti kita bagikan kepada warga kembali itu sangat berkecukupan dan bahkan berkelimpahan. Jadi perjamuan kudus kontekstual ini kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa setelah bersama-sama berbagi dan bersama-sama membawa makanan dari rumah itu. Setelah dikumpulkan bersama ternyata mesti ada kelebihan yang luar biasa. Kami tidak tahu, tapi kenyataannya seperti itu. Maka ini adalah hal yang pengalaman yang luar biasa, yang baik sekali. Apabila kita mau berbagi, apabila kita mau bersama-sama untuk di dalam suatu kebersamaan, maka mesti akan ada kelebihan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Itulah perjamuan kudus kontekstual yang selama ini kami lakukan, sehingga perjamuan kudus kontekstual menjadikan perjamuan kudus yang sangat membahagiakan bersama dan menikmati kehidupan bersama, berbagi bersama, dan juga memuliakan Tuhan bersama-sama. Jadi itu sama hebatnya, sama seperti apa yang kita lakukan di dalam perjamuan kudus yang biasa untuk minum anggur dan makanan dari roti itu. Jadi tidak bermasalah. Jadi kata saya tetap bisa membangun, bisa menambah, bisa menguatkan iman saya. Untuk makanan dan minumannya pun ya didukung oleh keluarga-keluarga yang mengikuti bujono tersebut, sehingga betul-betul bahwa prinsip dari berbagi ada. Hikmat yang kita terima adalah pendekatan yang lebih baik, yang menyatukan dan dari hati ke hati antara anak dan orang tua, dan tentu saja untuk yang lain dengan semua anggota keluarga. Peladosan perjamuan kontekstual itu saged kelampahan kanthi sae, Membagikan kue dan teh. Dan minuman teh. Dibagikan kepada siapa? Kakek, nenek, ayah, kakak, bude, mas Enel, yang tomo. Untuk kuenya itu melambangkan apa? Tubuh Tuhan Yesus. Lalu minuman tehnya itu? Darah Tuhan Yesus. Selain pembagian kue dan teh, Mbak Ayu, apa lagi? Mengedarkan persembahan. Kantong persembahan. Senang enggak Mbak Ayu melakukan tugas itu? Senang? Iya. Pemakaian aparatus lokal dalam perjamuan kudus kontekstual merupakan bukti bahwa jemaat pun turut berteologi. Bagaimana bisa berteologi dengan tradisi lokal sehari-hari yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pemakaian aparatus lokal ini pun bukan berarti menghilangkan makna dari perjamuan kudus itu sendiri, tetapi justru semakin memperkaya akan iman dan penghayatan kita akan kasih Allah. Dan pada saat momen perjamuan kudus kontekstual ini, ada gerakan umat untuk saling berbagi. Dan inilah panggilan kita sebagai orang percaya, berbagi kehidupan. Tuhan memberkati.